Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu dan kasih setiamu yang menolong kami, sehingga kami boleh sehat, oleh anugerah-Mu boleh kembali berjumpa lewat channel ini. Dalam nama Yesus, diberkatilah setiap orang yang mendengar dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya damai Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya saudaraku kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbagi renungan firman Tuhan, di mana hari ini saya bagikan satu topik firman Tuhan yang menarik, yaitu pemegang kunci kerajaan sorga. Ya, pertanyaannya, siapakah pemegang kunci kerajaan sorga? Seperti apakah pemegang kunci kerajaan sorga? Apakah tanggung jawab kita sebagai pemegang kunci kerajaan sorga? Yakinkah saudara bahwa saudara adalah pemegang kunci kerajaan sorga? Mari kita baca firman Tuhan saudaraku dari kitab Matius 16 ayat 15 sampai 16 ayat sampai 19. Dikatakan di sana, kata Yesus bertanya kepada mereka, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini berkata, ya, ketika itu saudaraku, Tuhan Yesus bertanya kepada banyak orang tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Oh, tentang siapakah Yesus di hati mereka. Berbagai macam, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi, Yesus adalah Elia, ada yang mengatakan Yesus itu adalah bermacam-macam lah ya. Tetapi waktu itu dia tuju kepada Petrus. Lalu saudaraku, Petrus, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku di hatimu? Lalu Petrus dengan berlantang berkata, engkau adalah Mesias, utusan Allah. Haleluya, luar biasa. Langsung saja saudaraku, Yesus berkata, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Allah lah yang membukakan rahasia itu kepadamu. Ya, langsung saja Tuhan Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun sidangku, aku akan membangun jemaatku. Ya, tadi dikatakan di ayat yang ke ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Haleluya. Luar biasa saudaraku. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini, di atas batu karang ini, di atas kebenaran firman Tuhan ini, yang mana Yesus adalah Mesias, yang pada saat itu diwahyukan kepada Petrus, di atas kebenaran itu aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan sidangku, aku akan mendirikan gerejaku. Haleluya. Percayakah saudara bahwa Yesus adalah Mesias? Percayakah saudara bahwa Yesus adalah yang diurapi, yang diutus Allah untuk menyelamatkan dosa kita? Kalau saudara percaya, maka saudaraku sama sebagaimana Petrus berkata, Tuhan berkata kepada Petrus, maka di atas batu karang itu, di atas kebenaran firman Tuhan itu, aku akan membangun sidangku, dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Haleluya. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Luar biasa saudaraku. Ya, menjadi pemegang kunci kerajaan sorga itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah panggilan yang mulia. Itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, kalau saja saudaraku, saya dan saudara diberikan satu kepercayaan memegang kunci apa ya? Kunci sebuah brankas yang dimana di dalamnya ada banyak harta, di dalamnya ada banyak saudaraku uang dan lain sebagainya. Wah, itu menjadi satu kehormatan. Ya, mungkin di dalam brankas itu ada surat-surat penting satu negara, ya, satu perusahaan, lalu kita diberikan kunci. Wow, tentunya itu satu kehormatan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dengan diberikannya kehormatan, kita harus diberikan juga tanggung jawab. Haleluya. Siapkah saudara dengan tanggung jawab sebagai pemegang kunci kerajaan sorga? Nah, baik saudaraku. Nah, sebagai pemegang kunci kerajaan sorga, ya, sebagai pemegang kunci kerajaan sorga, hal apa yang harus kita kerjakan? Nah, sebagai pemegang kunci kerajaan sorga, kita
punya tanggung jawab, saudaraku. Yang pertama, keselamatan jiwa-jiwa ada di tangan kita. Keselamatan jiwa-jiwa ada di tangan saudara. Sebagai pemegang kunci kerajaan sorga, saya dan saudara punya tanggung jawab untuk membawakan kabar baik, untuk membukakan pintu sorga kepada jiwa-jiwa yang selama ini masih tertutup hatinya, tertutup jiwanya, tertutup pemikirannya akan keselamatan. Sebagai pemegang kunci kerajaan sorga, saya dan saudara punya tanggung jawab. Bukakanlah pintu keselamatan kepada jiwa-jiwa. Bukakanlah pintu pertobatan. Dengan cara apa? Ceritakanlah kebenaran firman Tuhan. Ceritakanlah bahwa Yesus mengasihi mereka. Ceritakanlah bahwa Yesus Tuhan rindu keselamatan mereka. Haleluya. Ya, saudaraku, lewat kesaksian, lewat hidupmu, lewat doa-doamu, lewat pemberitaan firman-Mu, mari ceritakan Yesus, keselamatan jiwa-jiwa. Yang kedua, tanggung jawab kita sebagai pemegang kunci harus setia pada panggilan sebagai pembawa kabar baik. Ya, sebagai gereja atau pemegang kunci kerajaan sorga, jangan mau dibatasi oleh nama, merek gereja atau denominasi, karena tanggung jawab untuk bersaksi dan menyelamatkan jiwa-jiwa adalah tanggung jawab gereja, adalah tanggung jawab saya dan saudara. Ya, gereja itu adalah saya dan saudara. Semakin banyak gereja, semakin banyak denominasi, semakin banyak pemberita Injil, semakin banyak yang menjadi pengabar-pengabar Injil, itu akan semakin baik. Berarti Injil kerajaan semakin meluas, semakin menjangkau banyak jiwa-jiwa. Jadi jangan mau dibatasi. Sebagai pemberita Injil, jangan mau dibatasi oleh denominasi, jangan mau dibatasi oleh organisasi. Firman Tuhan berkata, siap tidak siap, waktunya beritakanlah firman Tuhan. Ya, apapun denominasi gereja kita saat ini, dimanapun kita diajari firman Tuhan, dimanapun kita diajari, ya, puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang yang memegang kunci kerajaan surga, mari bawalah, beritakanlah Injil kepada banyak orang. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Amin. Saya dan saudara gereja Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membukakan pintu kerajaan surga bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Yang selanjutnya, tanggung jawab kita sebagai pemegang kunci kerajaan surga yang bisa saya berikan adalah harus menjaga hidupnya. Gereja harus menjaga wibawa otoritas yang diberikan sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Ya, gereja harus tetap murni. Dalam pemberitaan firman, kita harus tetap murni. Dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita gereja Tuhan, kita pemegang kunci kerajaan surga, kita harus tetap murni. Hati kita harus tetap murni memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Tidak ada embel-embel yang lain. Jangan sampai pemberitaan Injil kita dinodai oleh maksud-maksud yang lain. Supaya apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan. Supaya tidak menjadi batu sandungan. Ketika gereja kalau saja gereja menjadi batu sandungan, akan mempengaruhi banyak iman orang. Makanya gereja harus mengajarkan otoritas surga. Maka sebagai gereja, kita harus menjaga wibawa kita. Firman Tuhan harus tetap murni, firman Tuhan harus tetap kudus, firman Tuhan harus jangan dicampuri dengan hal-hal yang lain. Haleluya. Masih mau menjadi pemegang kunci? Masih mau memberitakan Injil? Haleluya. Semangat. Nah, yang selanjutnya adalah apakah kelebihan pemegang kunci kerajaan surga? Yang pertama yang bisa saya berikan adalah sebagai kelebihan kita sebagai pemegang kunci kerajaan surga, dikatakan bahwasanya saudara adalah partner kerjanya Tuhan. Itu adalah hak istimewa kita menjadi partner yang menjadi partner pemilik surga. Kelebihan kita sebagai pemegang kunci, kita diberikan hak istimewa menjadi partner kerja Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, menjadi partner kerja seorang pejabat itu luar biasa. Ini kita menjadi partner kerja seorang pribadi Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik surga, pemilik alam semesta, pemilik hidup manusia. Lalu saya saudara diberikan partner, diberikan hak istimewa dari partner. Itu hal yang luar biasa. Amin. Ya saudaraku, syukuri saja, nikmati. Ya, kita sebagai partner Allah,
Selanjutnya bahwasanya kelebihan kita, saudara pasti dibela Tuhan. Ya, Tuhan menjamin bahwa Ia akan menyertai dan membela gerejanya. Dalam Markus 16 ayat 15, saudaraku, dimulai dikatakan, ya, pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Engkau akan mengusir setan dalam namaku. Engkau akan meletakkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mendapat bahaya. Dan engkau akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang berkemenangan, bahasa-bahasa yang luar biasa, memberkati. Ya, saudaraku, Tuhan menjamin hidup kita sebagai pemegang kunci, sebagai pemberita firman, sebagai pembuka pintu keselamatan jiwa-jiwa. Ada di tangan saudara, ada di tangan kita, lewat pemberitaan Injil kita. Maka saya dan saudara akan disertai itu, dijamin oleh itu. Selanjutnya dikatakan, sebagai pemegang kunci kerajaan surga, kuasa dan otoritas Tuhan pasti menyertai kita. Itu sudah pasti. Otoritas dan wibawa Tuhan akan menyertai kita sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Itu janji Tuhan. Ya, Markus 16 ayat 20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Nah, ketika umat Tuhan, ya, ketika rasul-rasul ya, ketika rasul-rasul, ketika orang-orang percaya memberitakan Injil, ya, Tuhan meneguhkan pemberitaan mereka. Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil mereka. Tuhan menjamin, Tuhan meneguhkan, Tuhan menyertai. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya saudaraku dalam Tuhan. Dimanapun kita saat ini beribadah, dimanapun kita saat ini bergereja, jangan menjadi benteng di antara kita. Mari kita kerjakan masing-masing panggilan kita. Mari kita kerjakan masing-masing panggilan gereja kita. Kita punya panggilan yang sama di dalam Yesus. Saya ulangi, sesama gereja Tuhan, kita punya panggilan yang sama sebagaimana Petrus. Kita yang percaya kepada Yesus adalah Mesias, kita punya panggilan yang sama, yaitu membawa kunci, memegang kunci kerajaan surga, untuk membukakan pintu keselamatan, untuk membukakan pintu kerajaan surga bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Kiranya kuasa Tuhan, kiranya urapan Tuhan, kiranya pengertian ini hidup di hati kita. Mari kita bawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin kepada Tuhan. Mari selamatkan jiwa-jiwa. Di tangan kita ada kunci kerajaan surga. Kita bisa buka, kita bisa tutup itu pintu. Kalau kita memberitakan firman, kalau kita mengabarkan Injil, itu berarti kita sedang membuka pintu kerajaan surga. Tapi kapan kita tidak menginjil? Kapan kita tidak memberitakan firman Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang? Tanpa kita sadari, kita sedang menutup pintu. Ketika kita tidak menginjil lagi, ketika kita tidak memberitakan firman lagi kepada jiwa-jiwa, tanpa kita sadari, kita sedang menutup pintu keselamatan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Korama syakarabatan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kiranya kami semua yang mendengar firman Tuhan mulai saat ini menjadi pemberita firman, pemberita Injil, membawa kabar baik kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kiranya Tuhan menyertai, sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami dengan tanda-tanda dan ajaib, dengan urapan,
sertai kami. Engkau melindungi kami, tidak seorang pun kami yang jatuh, tidak seorang pun kami yang lemah, tidak seorang pun kami yang celaka. Darah Yesus melindungi. Kuasa dan otoritas wibawa Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari pegang terus kunci kerajaan surga. Bukakan pintu keselamatan kepada jiwa yang belum selamat. Bukakan pintu sebanyak-banyaknya. Bukakan pintu sebanyak-banyaknya kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Haleluya. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan yang dipercayakan untuk memegang kunci kerajaan surga. Ambil tanggung jawab. Apakah kita jemaat? Apakah kita pelayan? Apakah kita sebagai gembala? Apapun itu, kita yang percaya kepada Yesus adalah Mesias. Kita adalah pemegang kunci kerajaan surga. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama